Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang salah satu ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sampaikan di awal, ini adalah ilmu yang termulia di atas muka bumi secara mutlak, ilmu tentang sifat-sifat Allah. Kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu itu sendiri. Karena ini berkaitan dengan zat yang paling mulia, maka inilah ilmu yang paling mulia. Sebagaimana yang sudah kita lewati, ayat yang termulia di dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Apakah isinya tentang akhlak, puasa, sholat, zakat? Tidak. Namun berkaitan tentang apa? Di antaranya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sampai pada pembahasan isbatul yadaini lillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Penetapan sifat kedua tangan bagi Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentakwil, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, tanpa mentaktil, menafikannya. Tetapkan apa adanya sesuai dengan dohirnya. Kata ulama salaf, amirruha kama ja'at. Pahami, tetapkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, hadis-hadis tentang sifat Allah sesuai dengan dohirnya.
Ini kaidah dan akidah Ahlussunnah tentang ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini membawakan dua ayat tentang penetapan sifat kedua tangan bagi Allah. Meskipun dalil-dalilnya sangat banyak dari ayat ataupun dari hadis, cuma beliau mencukupkan dengan dua ayat ini. Insya Allah nanti akan kita tambahkan dari referensi yang lain. Ayat pertama surat Shad ayat 75, Allah berfirman, "Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Surat Shad ayat 75. Kita baca syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan. Kata beliau, ayat ma mana'aka antas juda al-khitab li iblis la'anahullah. Ayat ini ditujukan kepada iblis, semoga Allah melaknatnya, lamma imtana aminas sujud li Adam alaihi salam, ketika dia tidak mau sujud kepada Adam. Ayu syai'in sarafaka wa saddaka anis sujud. Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangimu, yang memalingkanmu, yang menghalangimu dari sujud kepada Adam? Lima khalaqtu biyadayya, yang maknanya basyartu khalqahu biyadayya min ghairi wasitatin, yang aku menciptakan Adam langsung dengan kedua tanganku tanpa perantara yang lain. Ini intinya, Allah menyatakan Adam diciptakan dengan kedua tangannya, biyadai. Wa fi hadza tasyrifun wa takrimun li Adam. Dan ayat ini menunjukkan akan pemuliaan Allah kepada Adam alaihissalam. Kalau makhluk secara umum Allah ciptakan lewat ucapannya kun fayakun. Tapi untuk Adam dan hanya sebagian kecil yang lain hanya diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Ini pengkhususan Allah kepada Bapak kita Adam alaihi assalam. Allah memuliakan Nabi Adam dengan diciptakannya dengan kedua tangannya langsung. Dan ini juga dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dialog dengan Adam. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Nabi Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Adam, beliau mengatakan, anta abuna khalaqaka biyadih. Engkau bapak kami wahai Adam, dan engkau diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Ini adalah akidahnya Nabi Musa alaihi assalam, akidahnya para anbiya, akidahnya Rasul SAW, para sahabat, para salafus saleh, menetapkan Allah punya sifat tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh diserupakan dengan tangan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh ditakwil, diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan ayat yang kedua, surat Al-Maidah ayat 64. Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maksudnya Allah bakhil, kata mereka. Ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan mereka tersebut yang menghina Allah, yang melecehkan Allah. Bal yadahu mabsutatan,
bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dia memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Sekali lagi surat Al-Maidah ayat 64. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, wa qalatil yahud al-yahud fil asal min qaulihim hudna ilaik. Ini pembahasan asal kata Yahudi. Ya. Al-yahud, ada yang berpendapat asal kata Yahud dari bahasa Arab hada yahudu, ya artinya roja'a yarji'u, kembali artinya. Sebagaimana dalam firman Allah, inna hudana ilaik. Orang Yahudi mengatakan kami kembali kepadamu ya Allah. Wa kana isma madahin. Dulu awalnya itu nama yang mulia, karena kata-kata hada yahudu menunjukkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asal muasalnya. Summa sara ba'da naskhi syariatihim laziman lahum wa illam yakun fihi ma'nal madah. Namun setelah dihapusnya syariat mereka, terutama oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka sudah tidak lagi menjadi nama yang mulia. Mereka orang-orang kufar yang banyak dicelah oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sekali lagi, asal muasalnya itu nama yang mulia. Namun ketika mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan mulia lagi. Bahkan mereka terlaknat. Itu pendapat yang pertama. Kata-kata al-yahud dari bahasa Arab hada yahudu, yang artinya roja'a yarji'u, kembali. Wakilah, pendapat yang kedua mengatakan summu bidzalik nisbatan ila Yahuda ibni Yakub alaihissalam. Pendapat yang kedua mengatakan nama Yahud itu nisbat kepada salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yahuda dengan dal, tapi ketika dibahasa Arabkan menjadi Yahuda dengan dal. Makanya ulama mengecam kalau ada yang mencela Israel, ya. Sekali lagi, Israel itu nama lain dari Yakub. Bani Israel, Bani apa? Yakub. Kalau misalnya ada yang mengatakan semoga Allah melaknat Israel misalnya, ini namanya Nabi. Ya, antum langsung saja mengatakan semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Yahudi di Palestina. Jangan mengatakan apa? Semoga Allah melaknat Israel. Israel itu nama Nabi, Nabi Yakub alaihi assalam. Hati-hati. Maka ini yang perlu kita pahami dari pembahasan yang satu ini. Yahud, ya, itu diantara penyebab penamaannya dari nisbat kepada putra Nabi Yakub yang bernama Yahud bin Yakub alaihissalam, dan Nabi Yakub nama lainnya siapa? Israel tadi. Nah, wallahu ta'ala alam, ini secara bahasa. Cuma intinya Yahudi orang kafir yang terlaknat. Qatalahumullah. Semoga Allah melaknat dan menghabisi Yahudi di mana saja mereka berada. Kemudian Allah mengabarkan tentang salah satu kelakuan orang Yahudi. Di antaranya suka melecehkan Allah, memperolok Allah, mencelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Kata Syekh, yukhbiru ta'ala anhu bi anna wasafu bi anna bakhil. Allah mengabarkan tentang orang Yahudi bahwasanya mereka mensifati Allah bahwasanya Allah itu bakhil. Padahal kata para ulama,
Umat yang terbakhil di atas muka bumi ini adalah orang Yahudi. Ya, mereka orang yang paling bakhil. Abkhalun nas al-Yahud, kata para ulama. Namun kalau istilah kita ini apa? Maling teriak maling. Itu kelakuan orang Yahudi. Sama dengan orang-orang yang suka menuduh fulan nggak punya akhlak yang karimah, padahal mereka yang apa? Akhlaknya serigala berbulu sapi. Naudzubillahi min dzalik. Ini kelakuan orang Yahudi qatalahumullah. Kemudian kata Syekh, kama wasafu bi annau faqirun wa hum aghnia. Sebagaimana orang Yahudi mensifati Allah dengan fakir. Ya. Qad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Di akhir-akhir surat Ali Imran. Ini luar biasa kelakuan orang Yahudi. Allah enggak selamat dari lisan ya kejinya mereka menuduh Allah dengan apa? Al-faqir. Ini kelakuan orang Yahudi. Maka sama dengan orang-orang yang suka memperolok Allah atau melecehkan Allah dengan ucapannya, dengan postingannya. Seperti kapan lalu yang mensifati nasikh mansukh dalam Al-Quran dengan mencela-mencela. Ini mirip dengan kelakuan Yahudi, melecehkan apa? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Makanya perlu belajar terus al-aqidah ya, untuk kita selalu apa? Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela. Ini kelakuan Yahudi. Dan Allah mengancam yang mencela Allah Subhanahu wa taala, walu'inu bima qalu, dilaknat oleh Allah dengan sebab ucapan mereka. Kata para ulama, ini bukan hanya untuk orang Yahudi, namun untuk yang mirip dengan Yahudi yang melecehkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Asy-Syaikh, la annahum ya'nuna anna yadahu musaqatun. Orang Yahudi ketika mengatakan tangan Allah terbelenggu, bukan memaksudkan betul-betul tangannya terbelenggu, tidak, namun memaksudkan Allah itu bakhil. Nah, maka Allah bantah mereka, ghullat aidihim, tangan mereka yang apa? Terbelenggu. Ini juga mengajarkan kepada kita, inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya orang yang di atas kebenaran itu boleh membantah. Ya, bantah-membantah sudah biasa di dalam Al-Quranul Karim. Allah membantah orang Yahudi, ghullat aidihim, tangan mereka yang apa? Terbelenggu. Nah, hadza raddun alaihim minallah. Kata Syekh, ini bantahan dari Allah atas mereka. Maka sesat kalau ada yang menafikan bantahan ya, ataupun yang fobi alergi dengan istilah bantahan. Naudzubillahi min dzalik. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita membantah apa? Kesesatan, penyimpangan dari siapapun, kesesatan, penyimpangan tersebut. Ya. Yang penting di atas bukti yang nyata, bukan tuduhan dusta. Yang penting ilmiah. Nah, hadza raddun alaihi minallahi ta'ala bima qalu. Ini adalah bantahan Allah atas orang Yahudi, atas ucapan mereka. Wa muqabalatun lahum bima iftarau wa ikhtalaku. Dan Allah balas dengan mengatakan yang mereka apa? Berdusta atas nama Allah. Seperti kita katakan tadi, yang menuduh ya, misalnya yang nggak sesuai dengan mereka, yang nggak samina wa ta'na kepada mereka, dengan nggak punya akhlak. Mereka yang nggak punya apa? Akhlak. Ya, menuduh hizbi, padahal ciri-ciri hizbi lebih dekat kepada apa? Mereka. Ini sekali lagi Allah mengajarkan untuk kita membantah kedustaan mereka dengan apa? Bantahan yang hak, mereka yang tidak punya akhlak yang mulia, mereka yang hizbiyun misalnya. Ini sekali lagi adalah apa? Raddun alaihi minallahi ta'ala bima qalu wa muqabalah. Muqabalah membalas. Mereka menuduh Allah
bakhil, Allah balas mereka yang bakhil. Dan sepakat ulama, umat yang terbakhil di atas muka bumi ini adalah orang Yahudi. Ya, contoh salah satunya, mereka ini kalau menghutangi orang pasti minta apa? Bunga. Itu kelakuannya Yahudi. Nggak mau rugi mereka, nggak mau mereka sedekah. Bahkan kata para ulama, kalau mereka misalnya punya jum'iyah itu kayak yayasan kemanusiaan. Hati-hati, di balik itu mereka ingin apa? Keuntungan yang lebih besar. Hati-hati dengan orang-orang tersebut. Ya, asal mereka apa? Bukhala. Mereka tidak memberi kecuali harus apa? Ada keuntungan di baliknya. Ya, sama dengan orang-orang hizbiyun, kelompok-kelompok harakiyun, mereka terkadang punya yayasan sosial. Mereka nggak mau memberi kecuali yang mau sami'na wa ta'na kepada mereka. Semua orang ingin apa? Dimasukkan ke dalam kelompok hizbiyahnya mereka. Ya, kalau nggak mau ditutup bantuan tersebut. Ini masyhur, ini rahasia om. Sama dengan orang Yahudi, mereka terkadang buka yayasan kemanusiaan, tapi ya gitu, di baliknya ada udang di balik rempeyek. Nah, tapi itu masih enak ya. Baik, ya penting balik batu lah, kembali lagi. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Wa hakadha waqa'a lahum. Inilah yang ada pada diri orang Yahudi. Fa inna fihim minal bukhli wal hasad asyai'ul katsir. Ini yang ada pada orang Yahudi, kebakhilan, hasad, iri dan dengki. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah. Apakah mereka hasad terhadap apa yang Allah berikan kepadamu? Naudzubillahi min dzalik. Makanya hasad ini penyakit yang luar biasa, sudah sering kita sampaikan. Oleh karena itulah para ulama dalam kitab-kitab adab thalabul ilmi mentahdzir, memperingatkan agar kita menjauh dari al-hasad. Hasad ini bukan hanya penyakit orang di pasar, di pinggir jalan, orang-orang umum, bahkan di antara penuntut ilmu dai. Ketika lihat kajian ini kok ramai, yang ini kok sepi, mulai diprovokasi. Padahal alhamdulillah kita dakwah salafiyah nggak pernah memprioritaskan kuantitas. Yang penting yang disampaikan berkualitas. Qala Allah wa qala ar-rasul, yang hadir banyak sedikit la yuhimmuna. Cuma namun yang aneh, kenapa kok masih ada yang hasad, iri dan dengki? Ini kelakuan orang Yahudi. Gitu kok menuduh orang lain nggak punya akhlak. Ini padahal akhlaknya siapa? Yahudi. Oh ya, mereka berakhlak. Betul, mereka berakhlak. Akhlaknya siapa? Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Fa inna fihim minal bukhli wal hasad asyai'al katsir. Mereka ini luar biasa sifat kebakhilannya, hasad, iri dan dengkinya. Fala tarau yahudiyan illa wa huwa min abkhali khalqillah. Kata Syekh, dan ini juga ucapan para ulama yang lain. Tidaklah engkau mendapati orang Yahudi kecuali adalah orang yang paling bakhil di atas muka bumi. Meskipun tadi kalau seandainya ada jum'iyahnya mereka, yayasan sosialnya mereka, memberikan bantuan kemanusiaan, di baliknya itu ingin keuntungan. Sebagaimana adanya bank-bank ribawi dari mereka. Karena mereka abkhalun nas, tidak meminjamkan kecuali ingin apa? Keuntungan di baliknya. Maka kata Allah, walu'inu bima qalu. Mereka dilaknat bima, dengan sebab ucapan mereka yang melecehkan Allah. Maktufun ala ma qablahu wal ba'sababiyah ay ub'idu min rahmatillah bisababi hadhil maqalah. Mereka dijauhkan, dilaknat dari rahmat Allah dengan sebab ucapan tersebut. Sebagaimana Rasul mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maka ini bukan hanya ancaman untuk orang Yahudi atau Nasara, namun yang juga mengikuti jejak mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum
tersebut juga diancam dengan ancaman yang ditujukan kepada mereka yang melecehkan Allah, yang memperalat nyinyiri sifat-sifat Allah, maka ini ancamannya. Walu'inu bima qalu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian summa radda alaihim subhanahu biqaulihi bal yadahu mabsutatan. Kemudian Allah bantah lagi mereka. Ini juga sekali lagi Allah mengajarkan kepada kita membantah kedustaan, membantah kesesatan, penyimpangan. Kata Allah bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Jadi ini inti pembahasan dalam bab ini. Allah menetapkan bagi dirinya sifat al-yadan, kedua tangan bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Ya, sama dengan zat Allah, sama dengan sifat pendengaran bagi Allah, penglihatan. Ya, kata para ulama, al-kalam fi sifat kal kalam fi zat. Pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan tentang zat. Kalau kita mengatakan Allah punya zat yang nggak sama dengan zat makhluk, demikian pula kita katakan Allah punya sifat yang nggak sama dengan sifat makhluk. Ini juga untuk membantah ahlul kalam, ahlu al-bidah yang mengatakan kalau kita menetapkan sifat tangan bagi Allah nanti sama dengan tangan manusia. Maka kita katakan, apakah Anda menetapkan Allah punya zat? Pasti mengatakan apa? Iya, kalau nggak mau menetapkan sifat zat, ateis. Apakah Anda menetapkan zat Allah? Pasti mereka mengatakan iya. Loh, manusia, makhluk juga punya zat. Kalau mereka mengatakan beda zat Allah dengan zat apa? Makhluk. Demikian pula sifat Allah beda dengan sifat apa? Jangan mencela-mencela. Tetapkan ya semuanya atau nafikan semuanya baru jentah. Kalau Ahlussunnah menetapkan semuanya, Allah punya sifat yang tidak sama dengan sifat makhluk, sebagaimana Allah punya zat nggak sama dengan zat apa? Makhluk. Demikian pula al-kalam fi ba'di sifat kal kalam fi ba'dil akhar. Ada kaidah yang kedua kata para ulama, pembahasan tentang sebagian sifat Allah sama dengan pembahasan tentang sifat yang lain. Seperti tadi, kita mengatakan Allah punya sifat pendengaran, penglihatan yang nggak sama dengan pendengaran, penglihatan apa? Makhluk. Maka demikian pula katakan Allah punya sifat wajah, sifat tangan yang nggak sama dengan tangan apa? Wajah makhluk. Pembahasan tentang sebagian sifat itu sama dengan pembahasan tentang sifat-sifat yang lain. Ini juga untuk membantah ahlul kalam yang menetapkan hanya 7 sifat atau sifat 10 atau sifat 20, namun nggak menetapkan yang lain. Ini mencela-mencela. Ahlussunnah mengatakan sifat Allah wajib ditetapkan semuanya. Kalau Anda mengatakan Allah punya sifat pendengaran yang nggak sama dengan pendengaran makhluk, Allah punya sifat kehidupan yang nggak sama dengan kehidupan makhluk, demikian pula katakan Allah punya sifat wajah, sifat tangan yang nggak sama dengan tangan dan wajah apa? Makhluk. Paham? Ya, awas mencela-mencela. Summa radda alaih subhanahu biqali bal yadahu mabsutatan. Allah mengatakan bahkan kedua tangan Allah terbentang. Bal huwa fi ghayati ma yakunu minal judi wal ata fayadahu mabsutatani bidzalik. Bahkan Allah maha dermawan, ya, maha memberi. Ya. Dan ini dirasakan oleh semua orang yang berakal sehat. Ya, semua nikmat yang kita rasakan itu dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang Yahudi naudzubillah min dzalik tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencelah Allah Subhanahu wa taala. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberi sebagaimana yang Dia kehendaki. Fa infaqu ala ma taqtadi masyiatuhu. Allah menginfakkan, memberikan nikmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan kehendaknya. Fa insya'a wasa'a wa insya'a dayyaqa. Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah menyempitkan siapa
kepada siapa yang dia kehendaki. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Fahuwal basit al-qabid ala ma taqdi hikmatuhu. Dia yang membentangkan, dia yang menggenggam sesuai dengan hikmahnya. Ini disampaikan oleh Syekh ya, dan juga ulama tentang pembahasan ayat ini. Kenapa orang Yahudi mengatakan Allah itu bakhil? Dengan alasan karena sebagian manusia tidak Allah berikan apa? Mungkin rezeki, harta dan sebagainya, dituduh apa? Bakhil. Padahal kalau mau direnungkan luar biasa nikmat-nikmat Allah yang apa? Yang lainnya. Makanya kata Syekh, Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki, itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah apa? Bakhil. Allah Maha Adil. Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Asyahid minal ayatain kalimatain, inti dari pembahasan dua ayat tadi, anna fihima isbatal yadaini lillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam kedua ayat tadi, surat Shad 75, Al-Maidah 64, ada penetapan sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahuma yadani haqiqatan, bahwasanya kedua tangan Allah sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz ya. Namun sekali lagi tidak sama dengan tangan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan ya. Kita ingat ucapan siapa yang masyhur tentang at-takyif? Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu sudah dimaklumi, ketahui bahasa Arab, artinya Allah tinggi. Ini pembahasan ya, bukan hanya masalah istiwa saja. Ucapan Imam Malik tadi terapkan pada semua sifat Allah. Aliyat ya, maklumatun, makna tangan sudah dimaklumi dalam bahasa Arab. Namun al-kaif majhul. Namun dalam bagaimananya tidak ada yang tahu. Demikian pula al-wajh maklum, makna wajah dalam bahasa Arab sudah dimaklum, namun bagaimananya wallahu a'lam. Sekali lagi, ucapan Imam Malik itu bukan hanya berkaitan dengan sifat istiwa, Allah tinggi di atas arsy saja, namun itu ya berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh ditanya bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Allah ya memiliki kedua tangan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, keagungannya. Laisata kayadil makhluk, tidak sama dengan tangan makhluk. Di antaranya ya, di antara yang menunjukkan tidak samanya yaitu sabda Rasul SAW, wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Ya, ini sekali lagi jangan samakan dengan tangan makhluk, jangan dibayang-bayangkan, tetapkan apa adanya. Dan kata ulama, ketika Rasul mengatakan wakil tayadaihi yamin dan kedua tangan Allah itu kanan, ini diantara hikmahnya, makna yang tersirat untuk menghilangkan istilahnya pemikiran manusia yang menyatakan Allah punya kedua tangan nanti sama dengan tangan manusia kanan dan kiri. Kata Allah tidak, kata Rasul tidak. Allah ya kedua tangannya itu apa? Kanan, dan semuanya sempurna, tidak sama dengan tangan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ya, jadi sekali lagi kedua tangan Allah itu dijelaskan lebih terperinci oleh Rasul, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Kemudian Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa fi dzalika arad ala man nafal yadain al-haqiqatain anillah. Dan di dalam dua ayat yang kita bahas tadi ada bantahan. Ya, sekali lagi kata-kata bantahan ini sudah biasa dalam dunia dakwah salafiyah para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka jahil murakkab atau sesat yang mereka fobi, alergi terhadap bantahan, ataupun mereka ini wailul lil mutaffifin, yaitu apa? Kalau yang dibantah golongan mereka yang jelas-jelas sesat, jangan bantah. Itu nggak ada ulama yang apa?
istilahnya profesinya bantah-membantah terus. Naudzubillahi min dzalik. Sudah kita bantah Syekhul Islam buat luar biasa, kitabnya puluhan tentang apa? Ar-Rudud, ya. Yang berikutnya, tapi kalau mereka mau membantah seenaknya, boleh-boleh saja. Itulah kalau untuk kita haram, untuk mereka apa? Halal. Kita dianggap syariat, mereka apa? Iya. Yang waras ngalah sudah kalau gitu. Wa fi dzalika arad ala manna fal yadain. Dalam dua ayat tadi ada bantahan terhadap yang menafikan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa za'ama annal murada bil yad al qudrah wa awin nikmah. Mereka mentakwil tangan Allah dengan kekuasaan Allah atau dengan nikmat. Wa hadza ta'wilun batilun wa tahrifun lil Qur'anil Karim. Ini adalah bentuk takwil yang batil, tahrif. Ini juga kelakuan orang Yahudi seperti yang sudah kita sampaikan. Yahudi ketika diperintah mengatakan hittah, ya Allah ampuni kami, mereka merubahnya dengan hintah, gandum artinya. Demikian pula di sini Allah mengatakan bal yadau mabsutatan, mereka mengatakan yadan maknanya adalah kudratan nikmatan. Ini tahrif, ini kelakuan Yahudi yang mereka apa? Ikuti. Kata Syekh, ini takwil yang batil dan tahrif terhadap Al-Quranul Karim. Sedikit kita mau nukilkan dari ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah. Alhamdulillah sudah kita pernah khatamkan kitab ini, Aqidah Salaf wa Ashabul Hadits. Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i membantah orang yang mentakwil tersebut, mentakwil tangan dengan al-qudrah atau an-nikmah. Di awal muqaddimah kitab, beliau ketika menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap sifat-sifat Allah, kata beliau, wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifati allati nataqa biha wahyu wa tanzilu aw syahida lahu biha Rasulullah SAW ala ma waradatil akhbaru sihah. Bahwasanya Ahlussunnah mengenal Rabb mereka lewat sifat-sifatnya yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, yang telah disampaikan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih, wa naqlatul udul as-siqat anu, yang dinukil oleh para perawi-perawi yang thiqah, wa yusbituna lahu jalla jalalu minha ma asbar nafsi fi kitabihi wa ala lisani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah menetapkan apa adanya yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya dan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam As-Sabuni, wala ya'taqiduna tashbihan li sifati bi sifati khalqi. Mereka Ahlussunnah tidak meyakini penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini akidah Ahlussunnah, menetapkan tanpa menyerupakan. Fayaqulun, mereka Ahlussunnah mengatakan, ini kata Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i, di antara ulama Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan Ahlussunnah, ashabul hadis mengatakan innahu khalaqa Adam biyadi. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Kama nassa subhana alaihi fi qauli azamin qail. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya iblisu ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya, seperti dalam ayat tadi. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wala yuharrifunal kalam an mawadhi'i. Mereka tidak mentahrif, tidak mentakwil, tidak menyelewengkan firman Allah ini dari makna yang sebenarnya. Dengan apa? Bihamlil yadain ala nikmatain. Mereka tidak mentakwil, mentafsirkannya dengan kedua nikmat atau kedua kekuatan. Tahrifal Mu'tazilah wal Jahmiyah ahlakahumullah. Sebagaimana kelakuan tahrifnya kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, semoga Allah membinasakan mereka, ahlakahumullah. Ini sekali lagi akidahnya Ahlussunnah ashabil hadis, ulama-ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Dan ini sekali lagi sudah kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah hanyalah melanjutkan tongkat estafet akidah dakwah ulama salaf. Kalau ada yang mengatakan ini
awalnya dikarang, dipelopori oleh Syekhul Islam, ini dusta buhtanun azim. Ya, ini yang sekali lagi didahului oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Syekhul Islam meninggal di abad ke-8 Hijriah, tahun 728 Hijriah. Ya, jauh dari Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Dan juga sudah kita sampaikan di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah, ya, murid cucunya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Sudah ada belum? Ya, Imam Ibnu Khuzaimah murid dari Imam Al-Muzani, Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, dan beliau juga ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya At-Tauhid yang sudah kita baca sebelum puasa kemarin, ini luar biasa tentang apa? Sifat-sifat Allah. Beliau sampaikan sesuai dengan dalil ayat-ayat dan hari-hari Rasulullah SAW. Di antaranya dalam pembahasan kedua tangan Allah. Ini banyak sekali dalil-dalil yang beliau sampaikan. Ini kita mau tambahkan di halaman 53. Sekali lagi ini cetakan Beirut, bukan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi nanti dituduh apa? Wahabi. Nah, dan ini kitab coklat ya. Ya, bukan kuning lagi, sudah kuningnya hilang, ya coklat ini. Baik, di halaman 53 beliau menyebutkan babu dzikri isbatil yad lil khaliq al-bari jalla wa ala. Bab penyebutan tentang penetapan sifat tangan bagi Allah al-Khaliq, ya, al-bari jalla wa ala. Kata beliau, wal bayan anna Allah ta'ala lahu yadan kama a'lamana fi muhkami tanzilihi anna khalaqa Adam alaihi biyadaihi. Inilah penjelasan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan seperti yang Allah kabarkan kepada kita di dalam kitabnya, bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Lewat firman-Nya tadi, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Wa qala jalla wa ala takdziban lil yahud hina qalu yadullah maghlula. Dan Allah berfirman untuk membantah, mendustakan orang Yahudi yang mengatakan tangan Allah terbelenggu, fakadzdzabahum fi maqalatim. Allah dustakan, Allah bantah ucapan mereka dengan firman-Nya, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangannya terbentang, dia menginfakkan, memberi sebagaimana yang dia kehendaki. Kemudian dalil berikutnya, wa a'lamana annal arda jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Dan Allah mengabarkan bahwasanya bumi semuanya digenggamannya pada hari kiamat dan langit semuanya dilipat dengan tangan kanannya. Ini juga apa? Dalil penetapan sifat tangan bagi Allah. Demikian pula Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, karena Allah fi sama, Allah di atas manusia, tangan Allah di atas tangan manusia. Wa qala fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan kekuasaan segala sesuatu dan kepadanya lah mereka akan kalian dikembalikan. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Banyak sekali dalil-dalilnya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Ini diantara ayat-ayat yang menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya, tangan yang hakiki bukan majazi. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat-riwayat yang menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus bantahan bagi yang mentakwil. Ya, ini kalau nggak salah ada 30-an lebih 30 lebih halaman. Ya, tentang apa? Dalil-dalil dari hadis dari Rasul tentang penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit dari kitab At-Tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala yang wafat tahun 311 Hijriah atau yang hidup di abad keempat Hijriah. Beliau membawakan banyak dalil tentang penetapan sifat tangan bagi Allah, baik dari ayat maupun dari Rasul SAW. Bahkan di sini beliau sampaikan riwayat yang sangat banyak
sampai kurang lebih atau bahkan lebih dari 30 halaman tentang ya riwayat-riwayat dari hari Rasulullah SAW yang menetapkan sifat tangan bagi Allah. Dan beliau sebelum membawakan sebuah redaksi dengan riwayat-riwayat yang banyak, beliau sebutkan ya akidah Ahlussunnah, di antaranya beliau mengatakan babu dzikril bayan min sunnati Nabi SAW. Bab tentang penjelasan dari sunnah Rasul ala isbati yadillah, tentang penetapan sifat tangan bagi Allah, muwafiqan lima yakun min tanzil rabbina, yang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, la mukhalifan, tidak menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Al-Karim. Ya, kemudian beliau sebutkan di antara redaksi pertama tadi dialog antara Adam dan Musa. Musa mengatakan khalaqakallah biyadi, wahai Adam, Allah ciptakan dirimu dengan tangannya. Ada banyak riwayat sini. Kemudian redaksi yang kedua tentang Allah Subhanahu wa taala menulis Taurat ya dengan tangannya. Ya, dibawakan riwayat-riwayatnya. Kemudian juga beliau mengatakan dalam ya halaman 58, babu dzikri sunnah rabi'a mubayyinal yadi khaliqin azza wa jalla. Ini tentang hadis Allah Subhanahu wa taala ya basutu yadai, membentangkan kedua tangannya. Beliau mengatakan lagi wal bayanu syafi anna khalaqau biyadi. Allah menjelaskan dengan ya jelas sekali dia menciptakan Adam dengan tangannya, la binikmati, bukan dengan nikmatnya, ala mazza'amatil jahmiyal mu'attilah, seperti yang dipahami dikatakan oleh kelompok al-jahmiyah. Jadi sekali lagi yang mentakwil sifat-sifat ini sesat, sebagaimana kesesatan kelompok apa? Al-jahmiyah. Beliau banyak membantah masalah takwil-takwil tersebut. Jadi sekali lagi ini kalau mau lebih luas pembahasan masalah hal ini silakan lihat dalam kitab At-Tauhid karangan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kita kembali kepada akhir pembahasan Syekh Shalih bin Fauzan. Wal murad yadul dzat la yadul qudra wan nikmah. Ya, sekali lagi Ahlussunnah memahami tangan Allah ya sesuai dengan hakikatnya, tidak boleh ditakwil dengan kekuasaan ataupun nikmat. Law kana al murad bil yad al qudra kama yaqulu la batala takhsisu Adam bi khalqihi bihima. Kalau seandainya kata-kata tangan dalam ayat tadi Allah menciptakan Adam dengan biadaya ditakwilkan dengan kekuasaannya, maka tidak ada lagi keistimewaan bagi Nabi Adam alaihissalam, karena semua manusia diciptakan dengan apa? Kekuasaan Allah. Semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Bahkan kata para ulama, seandainya maknanya itu kekuasaan, iblis akan menjawab, ya Allah demikian pula aku engkau ciptakan dengan apa? Kekuasaan. Sekali lagi iblis masih lebih baik daripada mereka. Nah, fa inna jami'al makhluqat hatta iblis khuliqat bi qudrati. Bahkan semua makhluk, bahkan iblis diciptakan dengan kekuasaan Allah. Fa ayyumaziya li Adam ala iblis fi qouli lima khalaqtu bi yadayya. Maka apa keistimewaan Adam atas iblis kalau Allah ketika mengatakan aku menciptakan bi yadayya ditafsirkan dengan kedua apa? Kekuasaanku. Iblis semua makhluk Allah ciptakan dengan apa? Kekuasaannya. Bahkan kata para ulama, orang yang mentakwil ayat tadi Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya ditakwilkan dengan kedua kekuasaannya, ini anak yang durhaka. Kenapa? Karena Adam Allah berikan keistimewaan, anaknya nggak mau apa? Mengakui. Ini anak yang apa? Durhaka. Ya, sudah sesat dalam mentakwilkan sifat Allah, durhaka kepada siapa? Bapaknya, yaitu Adam alaihi assalam. Nah, fakana yumkin iblis an yakula wa ana khalaqtani biyadaika idza kana murad biha al-qudrah. Ini sebenarnya kita sampaikan, seandainya makna kedua tanganku, kedua kekuasaanku, iblis akan menjawab demikian pula ya Allah engkau ciptakan aku dengan apa? Kedua kekuasaanmu. Ya. Wa aidan law kana al-murad bil yad al-qudrah la wajaba an yakuna lillah qudratan. Seandainya makna biyadaya itu kedua kekuasaan Allah, ini kata-kata yang ya tidak pernah diucapkan, tidak pernah dipahami oleh orang Arab. Kekuasaan dikatakan dua kekuasaan. Kekuasaan Allah yaitu sudah
Ya, tidak bisa dikatakan kedua kekuasaan biadaya dengan kedua kekuasaanku. Wa qad ajma'al muslimun ala butlani dzalik, dan ijma' ulama kaum muslimin membantah takwil tersebut. Wa aidan law kana al-murad bil yad an-ni'mah la kana al-ma'na annahu khalaqa adam bi ni'matain. Demikian pula seandainya ditakwilkan kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah, maka itu juga tidak pernah dipahami oleh orang Arab. Karena apa? Nikmat Allah bukan dua, nikmat Allah berapa? Banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa hadza batilun li'anna ni'amallahu katsirah. Ya, ini adalah makna yang batil karena nikmat Allah sangat banyak, tidak terhitung. Wa laysa ni'matain faqat, bukan dua nikmat saja. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, ada ayat dalam surat Az-Zariyat yang harus antum pahami dengan benar. Was-samaa'a apa? Banaina bi'aidin, dan langit kami bangun bi'aidin. Ya, di sini ada dua istilahnya kelompok yang keliru memahami. Yang pertama dari kelompok ahli bidah. Mereka ketika membaca tafsir ulama salaf bi'aidin dengan kata-kata biquwah, mereka mengatakan itu salah mentakwil. Karena apa? Dalam sebagian tafsir bi'aidin ditafsirkan oleh masalah dengan kekuatan. Ya, maka boleh mentakwil yang lainnya. Ini ahli bidah seperti itu. Ada pula dari golongan ahli sunnah, cuma karena gagal paham, karena tidak paham pembahasan ini, akhirnya ekstrim dalam membahas masalah ini dikaitkan dengan sifat tangan bagi Allah. Dan ini pernah kita jumpai di sebagian mushaf terjemahan, ya. Kita pernah baca mushaf terjemahan yang dicetak oleh sebagian pencetak yang menisbatkan kepada sunnah. Ditafsirkan, diterjemahkan, kami membangun langit dengan tangan-tangan kami. Padahal ayat itu kata para ulama, nanti antum juga bisa lihat dalam kitab ya, Tauhid Ibnu Khuzaimah ada pembahasan arti ayat bi'aidin di situ bukan tangan Allah. Ya, itu dari kata-kata ada yaidu aidin, artinya memang kekuatan. Jadi kalau ulama salah mentafsirkan ayat itu dengan Allah ya, atau kami membangun langit dengan bi'aidin, memang itu artinya kekuatan, bukan dari kata-kata yadun yadani aidi. Paham ya? Jadi harus ya, ini khusus dalam surat apa tadi? Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Bi'aidin, aidin di situ bukan dari kata-kata yadun, bukan jamak yadun. Dari segi penulisannya beda, dari segi maknanya juga beda. Itu memang dari kata-kata bahasa Arab ada yaidu aidin yang artinya qawiyya yaqwa, kuwah, kekuatan. Jadi kalau antum melewati ayat itu jangan dibahas sesuai dengan pembahasan apa sifat tangan. Itu memang sifat kekuatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berlebihan juga. Ya, dan sekali lagi ini kita sampaikan karena memang disampaikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam pembahasan ya Al-Aqidah Wasithiyah ini, dan juga kita pernah membaca sendiri ada mushaf terjemahan kata-kata aidin diterjemahkan dengan tangan, padahal itu memang bukan ya arti yadun namun arti kuwah. Paham toh? Paham? Baik, kalau mungkin ada satu dua pertanyaan tafadhol. Sebelum gagal paham tanya. Paham enggak? Baik, alhamdulillah kalau paham. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.